Salam kerahiman. Hari ini tanggal 5 Juni. Kita akan baca dari 1062. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan bukunya 1062. Aku melakukan 1 jam adorasi untuk mensyukuri rahmat yang telah diberikan kepadaku dan untuk mensyukuri penyakitku. Penyakit juga merupakan suatu rahmat yang besar. Sudah 4 bulan aku sakit, tetapi aku tidak merasa telah menyia-nyiakan waktu 1 detik pun. Segala sesuatu bagi Allah dan bagi jiwa-jiwa. Aku ingin setia kepadanya dimanapun juga. Dalam adorasi ini, aku menyadari cinta dan kebaikan yang luar biasa yang telah dilimpahkan Yesus atas diriku. Aku juga menyadari perlindungan yang telah Ia berikan kepadaku terhadap segala yang jahat. Aku sungguh bersyukur kepadamu, ya Yesus, sebab di tengah kesepianku Engkau telah mengunjungi aku. Aku juga bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengilhami para superiorku untuk mengirim aku ke tempat perawatan ini. Ya Yesus, berilah mereka kuasa berkat-Mu yang luar biasa, dan balaslah semua pengeluaran yang telah mereka tanggung karena aku. Itu yang akan kita bahas. 1 jam adorasi. Buat kita mungkin awam, ada yang bisa adorasi 1 jam, ada yang mungkin 5 menit, ada yang 10 menit. Itu tergantung dari kita masing-masing. Dalam hal ini, Suster Faustina memberikan satu sharing bahwa waktu dia lakukan adorasi 1 jam, tujuannya adalah untuk bersyukur. Kita juga sering ya datang ke ruang adorasi, kita berdoa, kita mohon rahmat Tuhan, kita bersyukur atas segala hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bisa juga datang ke ruang adorasi untuk minta kekuatan, untuk merasakan kehadiran Tuhan, untuk hening. Banyak hal yang dilakukan. Ada yang juga datang ke ruang adorasi, berdoa sebentar, kemudian dia baca Alkitab. Lebih husuk, lebih hening, mungkin lebih dapat pencerahan. Ada yang berdoa rosario, dan di ruang adorasi juga macam-macam. Ada yang duduk, ada yang berlutut, ada yang bersila, macam-macam ya. Tapi mari kita sebagai orang beriman perlu memanfaatkan juga saat-saat adorasi, saat-saat kita menyembah Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Suster Faustina dalam hal ini bersyukur atas rahmat yang diberikan. Banyak rahmat yang diberikan ya, dan juga atas penyakitku. Kalau kita datang ke ruang adorasi, pertanyaannya kita bersyukur atas penyakit atau malah, sorry Tuhan, saya nggak ke adorasi karena saya sedang sakit. Ini bisa menjadi refleksi juga.
Di sana Suster Faustina bilang bahwa dia 4 bulan sakit. Penyakit juga merupakan rahmat yang besar. Rahmat Tuhan itu ada yang anggap kecil, ada yang anggap besar, tergantung kita. Ada yang itu menjadi suatu rahmat, ada yang itu bukan rahmat, itu juga tergantung daripada kita. Ya. Di sini kita mau menggali, mau belajar, sebetulnya apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi, itu adalah rahmat. Jadi bukan hal yang menyenangkan, hal yang menghebohkan, naik pangkat, naik gaji, dapat banyak teman, dan lain-lain. Penyakit pun adalah rahmat. Ini hanya bisa dipahami kalau kita gali. Kenapa ya? Kok penyakit dianggap sebagai rahmat? Bahkan Suster Faustina bilang rahmat yang besar. Semua sakit penyakit itu oleh Suster Faustina bukan dirasakan sendiri, bukan dikeluhkan, tapi dikembalikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Tuhan, kalau saya harus sakit, saya terima sakit ini. Mohon kekuatan, mohon perlindungan, mohon pemeliharaan supaya kuat jalanin sakit ini. Dan selama dia sakit 4 bulan, dia katakan tidak ada waktu yang sia-sia, sedikit pun enggak sia-sia. Karena waktu dia sakit di rumah sakit selama 4 bulan, dia pakai waktu itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan untuk berdoa buat jiwa-jiwa. Coba kita refleksi ke diri kita ya, ke diri kita atau orang yang kita kunjungi di rumah sakit, apa yang mereka biasa lakukan? Nonton TV, tunggu yang besuk datang cuma 1 jam 1 hari ya, atau mungkin 2 jam 1 hari, siang dan sore. Setelah itu apa? Langsung ngebayangin makanan rumah sakit yang gak enak, sepi, gak ada yang temenin, kok saudara-saudara gak datang, kok orang tua saya gak datang, kok anak saya gak datang. Nah, kalau diisi dengan hal-hal seperti itu, otomatis hidup kita jadi rasanya tidak menyenangkan. Khususnya buat Bapak Ibu yang barangkali sekarang sedang sakit, apakah sakit di rumah, apakah sakit di rumah sakit, ayo belajar dari Suster Faustina, bersyukur atas penyakit yang diberikan. Dan persembahkan waktu-waktu itu untuk Allah, untuk jiwa-jiwa. Kita bisa berdoa, kita ambil rosario, kita berdoa, peristiwa demi peristiwa kita berdoa. Atau doa koronka, atau kita baca, kalau nggak bisa doa spontan, baca dari puji syukur. Di sana banyak sekali contoh-contoh bagaimana berdoa. Berdoa untuk kerukunan dalam keluarga, berdoa untuk anak yang mau ujian, berdoa untuk mohon pengampunan, berdoa mohon kekuatan, kesetiaan. Banyak. Silahkan buka buku puji syukur. Contoh ya, kalau saya dulu aktif juga di persekutuan doa. Dan kadang-kadang dapat tugas jadi MC. Siang, kalau sorenya atau malamnya mau tugas jadi MC, itu kepala sakit. Ada rasanya, aduh, mundurlah, nggak mungkin lah saya bisa jadi MC. Tapi ada satu dorongan, enggak. Si jahat nggak suka saya lakukan itu. Oleh sebab itu saya harus lawan. Terus sakit kepalanya terus. Sampai mau tampil pun masih sakit kepala. Tapi begitu pegang mic, begitu puji Tuhan, penyakitnya hilang. Yang ada setelah itu adalah sukacita. Ya, jadi jangan kalah sama penyakit. Jangan nyerah. Kalau kita punya keinginan, punya tugas, lakukan. Nanti Tuhan yang beresin, Tuhan yang buka jalan. Untuk kita yang sedang sakit atau sudah sembuh, ini juga menjadi satu pelajaran. Sakit itu nggak enak. Kita jadi nggak leluasa, jadi nggak bisa ini, nggak bisa itu, belum badan kita juga jadi sakit. Tapi melalui proses sakit, kita sembuh dan kita bisa bersyukur bahwa
saya sekarang sembuh, saya harus melakukan sesuatu supaya jangan sakit lagi. Apakah rubah pola makan, apakah rubah pola tidur, pola istirahat, pola pikiran. Ayo belajar dari segala sesuatu supaya kita jangan masuk lagi. Khususnya ya buat teman-teman barangkali di dalam komunitas juga ada yang masuk ke Wisma Atlet karena positif corona. Syukuri. Dan saya dengar sharing dari dia, Bu Esther, saya sekarang lebih rajin berdoa. Berdoa rosario, berdoa koronka, jalan salib, jam kerahiman, novena 3 Salam Maria, dan banyak doa-doa lain. Makin mendekatkan diri pada Tuhan, makin berserah, makin bersyukur. Lanjut, Suster Faustina katakan, dari adorasi tersebut dia memperoleh hasil pencerahan, permenungan dari adorasi tersebut ya. Jadi kalau adorasinya sebentar, mungkin nggak banyak yang didapat. Tapi dengan adorasi 1 jam, kita hening, kita biarkan Tuhan bekerja, biarkan Tuhan berbicara, ada hasilnya. Dan dikatakan, 1, aku sadar akan cinta dan kebaikan yang dilimpahkan oleh Yesus. Di dalam hening tersebut, di dalam adorasi tersebut, kita akhirnya menjadi sadar akan cinta dan kebaikan Yesus kepada kita. Kedua, Suster Faustina juga menyadari bahwa saya ini dilindungi dari segala yang jahat. Saya dilindungi dari segala yang jahat. Dan di tengah kesunyian pada waktu dia sakit, dia tetap dihibur oleh Tuhan. Tuhan Yesus datang. Jadi dia nggak kesepian lagi. Dan yang keempat, dia juga bersyukur karena superiornya mengirim dia ke rumah sakit. Dengan begitu dia punya banyak waktu dengan Tuhan, tapi dia juga nggak lupa untuk berdoa buat superiornya. Nggak hanya fokusnya ke diri sendiri. Biasanya yang sakit itu adalah fokusnya ke diri sendiri. Saya sakit, kapan sembuh, obatnya banyak, nggak enak, mau muntah. Keluhan-keluhan dari diri sendiri. Sekarang jangan fokus ke diri sendiri, tapi fokus ke yang lain. Bersyukur, karena masuk rumah sakit. Berdoa buat yang, kalau Suster Faustina berdoa untuk para superior yang memasukkan dia ke rumah sakit. Nah, kalau kita yang sakit, jangan ngomel bahwa iya saya ini dipaksa masuk oleh suami saya dipaksa masuk oleh anak saya. Syukuri, mereka perhatian sama kita. Doakan mereka supaya mereka sehat, supaya mereka diberkati Tuhan. Ya, jadi isi hidup kita, pikiran kita, apapun keadaan kita, isi dengan hal-hal yang positif. Itu aja renungan hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih karena Suster Faustina memberikan satu masukan melalui adorasi banyak hal yang bisa dialami. Terutama dia bisa bersyukur atas segala rahmat yang Tuhan berikan. Bahkan dia bisa bersyukur atas segala penyakit yang dia derita. Karena dengan penyakit-penyakit tersebut, dia punya banyak waktu yang lebih banyak bersama Engkau Tuhan. Berkati kami, anak-anak-Mu Tuhan, berilah kami kesehatan, berilah kami kekuatan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, Engkau hibur mereka Tuhan, agar mereka segera bisa sembuh. Tapi di dalam masa sakitnya, biar dia juga tetap merasakan penghiburan daripada-Mu, kehadiran Tuhan yang memelihara, yang menjaga, yang menghibur dia. Agar segera sembuh, menjadi sehat kembali dan bisa kembali beraktivitas. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Sepanjang